Hi guys, welcome to the very first episode of Micin Talks. Membahas hal berat menjadi ringan. So, untuk episode Micin Talks kali ini, yang mau gue bahas adalah tentang teori konspirasi. Stay tune ya. Nah, untuk kalian yang baru mampir atau baru lihat di channel YouTube gue, subscribe dulu nih di tombol di bawah ini nih. Teori konspirasi. Sebenarnya apa sih teori konspirasi itu? Dan kenapa sih diminati banget gitu? Dan beberapa orang ada yang kayak fanatik banget nih sama teori konspirasi kalau gue lihat-lihat ya. Kita mulai dari definisi dulu deh. Teori konspirasi adalah teori, sebenarnya singkatnya itu adalah teori rahasia gitu. Rahasia tentang apa gitu? Tentang dunia ini. Jadi sebenarnya kayak teori konspirasi terhadap suatu hal, rahasia. Kita nggak bisa tahu kebenarannya itu seperti apa gitu. Dan itu susah banget buat dibuktikan, makanya rahasia. Nah, dan kenapa orang suka teori konspirasi? Kalau gue gue lihat lagi, orang itu sebenarnya suka teori konspirasi karena rasa yang namanya penasaran. Terus sebagai manusia, kalau penasaran terhadap sesuatu, pasti lu bakal cari terus, kulik terus, research sampai dapat gitu kebenarannya. Tapi yang jadi masalah di teori konspirasi ini, lu gak bakal bisa dapat kebenarannya secara absolut 100% karena gak bakal ada orang yang bisa membuktikan itu gitu. Setiap orang punya teori, punya data, punya bukti, tapi gak bisa dibuktikan 100% karena ibaratnya gak ada pengadilannya, gak ada yang mengadili, gak ada yang saksi, gak ada yang mau mengaku lah gitu. Makanya itu jadi seru dan orang pasti penasaran, apalagi di tengah pandemi virus corona sekarang ini kan banyak banget tuh teori konspirasi tuh. Gue juga dengerin karena gue baca karena gue penasaran aja, pengen tahu gimana sih sudut pandang orang-orang gitu. Ada kan yang bilang, wah ini buatan Amerika nih virusnya, perang sama Cina lah, biological warfare. Ada juga yang bilang bahwa wah nanti bisa memicu perang dunia ketiga, bener-bener military warfare, pakai bom, bedil-bedilan tuh kalau bahasa Jawanya gitu. Ya itu kita nggak tahu, bisa bener, bisa enggak, tapi it's just a theory, gak ada yang bisa buktikan, cuman waktu yang bisa membuktikan kan itu benar atau enggak gitu. Ya moga-moga sih enggak ya, supaya kita hidupnya tenang, nyaman, aman, tentram gitu. Nah terus yang mau gue bahas spesifiknya lagi adalah teori konspirasi di kehidupan sehari-hari kita. Sebenarnya banyak loh teori konspirasi di kehidupan sehari-hari kita yang tanpa lu pada sadari, terutama nih zaman-zaman kita masih sekolah dulu nih, SD, SMP, SMA gitu. Teori yang pertama yang mau gue kasih tahu adalah kenapa pada zaman dulu itu orang yang dipilih atau kayak misal orang yang dipercaya sama guru itu pasti anak yang pintar gitu, ranking gitu. Padahal belum tentu gitu loh. Belum tentu orang yang pintar ranking bisa dipercaya, bisa aja dia nyontek, kan kita nggak tahu ya. Gitu. Makanya dan juga biasanya jadi ketua kelas tuh. Jadi mungkin kayaknya harusnya kalau mau melihat orang yang bertanggung jawab tuh bisa juga dari diadakan fit and proper test gitu di sekolah gitu. Cocok kan nih jadi ketua kelas gitu. Nah tapi itu hanya berlaku nih ya, cuman dari SD sampai SMP. SMA beda cerita. Kalau SMA itu biasanya yang jadi ketua kelas itu yang brengsek, yang bajingan, yang begajulan lah gitu. Nah, kalian pasti mulai kepikir nih, bener juga nih. Ya kan? Coba deh kalian komen di bawah kalau ada yang pemikiran sama gue atau ada yang merasakan bahwa pas SMA itu yang jadi ketua kelas atau yang jadi pemimpin itu biasanya yang brengsek tuh. Gue nggak tahu apa karena yang pinter-pinter udah capek kali ya jadi pemimpin, akhirnya udahlah yang brengsek aja gitu. Tapi bisa juga karena kalau menurut gue yang dipilih pada saat SMA itu yang jadi pemimpin yang seru. Biasanya yang brengsek tuh seru, banyak ide, kreatif dan lain sebagainya. Jadi misalnya nggak ada guru, ya udah nggak dilaporin, nggak cari guru, malah kabur. Bisa gitu kan. Lanjut. Teori konspirasi kedua yang gue temui adalah, sadar nggak sih kalian kalau kalian makan bakso atau mie ayam itu enak banget pakai sausnya dia yang warna oranye. Gue nggak tahu itu saus, nggak tahu itu cabai, itu konspirasi di situ tuh. Nggak jelas tuh, itu mau dibilang saus, bilang cabai, sambal, nggak jelas itu apa sebenarnya. Tapi enak banget dibanding yang asli. Coba lu makan mie atau bakso pakai saus tomat asli, saus tomat yang dijual di supermarket gitu. Lu pakai nggak enak, nggak cocok. Lu pakai sambal yang paling terkenal lah, sambal merek apapun yang ada di supermarket, pakein tuh, coba lu makan gitu. Nggak cocok, tetap paling enak si saus atau cabai yang warnanya oranye itu ya. Gue nggak tahu tuh sebenarnya saus apa cabai,
nggak jelas tuh, tapi itu enak kan, enak banget, bingung gue. Dan teori konspirasi berikutnya adalah kenapa martabak enaknya dimakan malam-malam. Bingung kan lu? Dia memang buka dari siang, sore, sampai malam gitu. Tapi peaknya dia tuh, atau kayak puncak penjualan dia, itu biasanya tuh malam-malam. Dan bahkan kalau bisa gue bilang, lu bisa cek, lu bisa tanya langsung ke tukang-tukang martabak, nih gue udah riset soalnya. Itu mereka tuh bilang, penjualan mereka tuh paling banyak tuh dari rentang waktu jam 9 sampai jam 11. Konspirasi banget tuh. Apalagi buat orang yang mau diet, pasti gagal. Kayak tiba-tiba, aduh gue mau diet nih gitu. Tiba-tiba ada saudara lu datang atau mungkin keluarga lu bawa martabak gitu datang. Pasti lu gagal gitu. Gagal deh dietnya. Atau biasanya nih, martabak juga salah satu kehebatan martabak nih adalah sebagai sesajen kalau lu mau ketemu gebetan lu, ketemu keluarga gebetan lu. Misalnya lu mau pulang, mau nganterin dia pulang gitu, udah sampai rumah, terus kayak kan pasti lu nyapa dong, malam tante, nih saya bawa martabak. Nah gue nggak tahu kenapa juga itu cuma martabak yang bisa jadi kayak pelumas gitu, kayak pelicin aja di hubungan percintaan gitu. Kenapa gitu? Yang lain enggak tuh, kayak cuma martabak doang. Coba lu bawa kue lain, nggak sukses. Gue pernah nih ya punya mantan, gue ketemu orang tuanya, gue bawain lapis legit, baik-baik aja, nggak ada omongan apa-apa. Nggak lama, sebulan kemudian putus tuh. Bingung gak sih lo? Karena gue nggak bawain martabak tuh. Kalau biasanya gue bawain martabak, putus juga sih ujungnya, tapi biasanya lebih lama gitu. Kayak ada tingkat kelanggengan di dalam martabak itu. Aneh gitu, gue bingung. Ada tingkat perekat hubungan di martabak itu. Berikutnya sama, yang juga bukannya malam-malam, tapi ini bukan martabak. Ini sebuah buah yang sangat berkarakter. Either lu suka banget atau lu nggak suka banget. Namanya adalah ya durian. Itu juga bukannya dan rame malam. Gue juga nggak tahu kenapa. Padahal katanya itu kalorinya tinggi lah, berkolesterol atau apalah, gue nggak tahu. Tapi ya kalau lu cek juga itu katanya mengandung bagus buat kesehatan. Tapi nih ada fakta menariknya nih. Fakta menariknya adalah pas lu makan durian, katanya dibatesin hanya sekitar 1 atau 2 butir, itu baru bagus buat kesehatan. Cuman mana bisa kalau lo doyan. Itu yang ada lo 1 buah, 2 buah, 3 butir lo makan sendiri tuh durian. Makanya jadi nggak sehat. Dan dia selalu dijual malam-malam. Misalnya lo lihat ya, durian kalau di Jakarta di mana sih yang terkenal? Oh di daerah Mangga Besar, tuh berderet-deret tuh durian. Tapi semua depannya A. Itu juga aneh tuh. Semua depannya A. Acin. Acinnya banyak tuh. Ada acin 1, acin 2, acin 3, mungkin kakak adik kali, saudaraan gitu ya. Ada yang lagi ameng, amung, apalah gitu. Banyak, depannya A semua. Tapi dulu gue punya satu langganan durian. Sekarang udah tutup sayangnya. Dia depannya nggak A, namanya durian Kanza. Itu juga di Mabes, Mangga Besar. Nah mungkin karena dia namanya nggak A kali ya. Jadi dia nggak langgeng, sampai sekarang udah tutup. Padahal duriannya enak tuh. Gue doyan tuh makan gitu. Nah, kira-kira itu sih konspirasi yang gue bisa temui di kehidupan kita sehari-hari yang simpel-simpel aja, ringan-ringan aja gitu. Nggak berat-berat sampai bahas ke Amerika, Cina, dan dunia. Itu bukan ranah gue lah, itu biarkanlah para pejabat-pejabat pemerintahan yang membahas itu semua. Nah kira-kira kalian ada nggak sih teori konspirasi yang mirip-mirip kayak gitu, yang simpel-simpel aja, yang di kehidupan sehari-hari yang kalian bingung gitu, nggak ada jawaban, itu kayak rahasia banget jawabannya. Nah kalian bisa komen di bawah ya, kalau misalnya kalian ada teori-teori seperti itu, atau mungkin kalau misalnya ada topik lain yang kalian pengen gue bahas, yang topik-topik sehari-hari yang ringan-ringan, ya kalian bisa komen juga di bawah. Oke guys, itu sekian pembahasan dan topik gue hari ini tentang teori konspirasi di kehidupan sehari-hari. Kalian subscribe, like kalau suka videonya, dan komen ya, kira-kira mungkin ada masukan nggak buat gue gitu. Oke, thank you guys. Bye-bye for the next Micin Talks.